selamat siang menjelang sore kembali. Oke, saya Samsul Arifin dan eh, tamu kita di senior ketiga ada Bapak Irfan Ilmi. Terima kasih. Nih, dokter ya sekarang ya? Acan dokter. Kandidat dokter. Kandidat dokter di bidang pendidikan. Kita Manajemen. akan manajemen pendidikan ya. Manajemen Kita akan pendidikan. mengulas kondisi manajemen pendidikan dan kondisi pendidikan mungkin karena ini dua hal yang beririsan ya Pak ya. Ya. Beririsan dan sangat penting karena Indonesia sendiri menerapkan pendidikan sebagai landasan dasar, sebagai landasan awal dengan hadirnya Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan yang menerapkan 3 prinsip ya, ing madio mangunkarso, ing ngarso sung tulodo, tuturi handayani ya. Dan posisi pendidikan ini menjadi sangat krusial. Mungkin bisa dibedah sedikit nih soal kondisi manajemen pendidikan dan pendidikan di Pangandaran. Seperti apa nih Pak Irfan? Oke, yang pertama saya disclaimer dulu. Oke, boleh. Kalau kata bahasa Sundanya saya gitu ya, tebodo-bodo acan gitu. Jadi kenapa saya harus sekolah sampai sekolah ini habis gitu, jenjang yang paling tinggi itu ya karena itu tebodo-bodo acan. Jangan kan pintar gitu, bodoh aja nggak nyampe tuh. Nah pada bagian ini memang ya peribahasa Sunda yang tadi ya tebodo-bodo acan itu merupakan pendidikan karakter yang tawado gitu ya. Oke, merasa rendah diri. Low profile, rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya. Itu pendek. Nah, ini penting nih pendidikan karakter seperti ini. Nah, permasalahan yang muncul di Gen Z ya, yang saya lihat fenomenanya dari TikTok dan reality yang ada hari ini bahwa Gen Z ini juga di sisi lain dikatakan sebagai generasi sandwich, generasi micin, generasi strawberry gitu. Nah, komponen yang mempengaruhi diantaranya adalah pendidikan karakter itu sendiri, begitu. Sehingga ini permasalahan umum yang kita hadapi di Indonesia ataupun yang ada di Pangandaran yang khususnya, gitu. Bagaimana proses pendidikan yang heart to heart itu menciptakan satu karakter baik yang diimplementasikan oleh siswa yang nanti berdampak terhadap lingkungannya gitu. Oke. Nah, kalau tadi melihat kondisi ini kondisi yang paling luas dulu ya. Barusan yang dibahas. Nah, kita mulai masuk ke inti, agak inti, bukan inti, agak inti. Beberapa tahun lalu pemerintah Kabupaten Pangandaran ya sempat menggulirkan soal pendidikan karakter melalui Perda berapa? 16 ya? Tentang pendidikan karakter. Walaupun sampai sejauh ini juga ya saya pikir dan saya lihat juga kayaknya perlu direvisi ini gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Irfan soal soal pendidikan karakter yang sudah digulirkan ini? Nah itu yang saya lihat ini kan saya kan tidak masuk ke ranah kebijakan kebijakan pendidikan Kabupaten Pangandaran ya. Cuman salah satunya pendidikan karakter ini kan masuk ke ranah pramuka gitu ya. Di mana pramuka ini sebagai pondasinya adalah Dasadharma dan Trisatya gitu. Nah, dalam hal ini misal pendidikan karakter dikaitkan dengan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia gitu. Nah, kita lihat aja nih berapa sekolah yang memang mengimplementasikan prinsip-prinsip ekologis di dalamnya ataupun secara implementatif di lapangan, berapa titik wisata di Pangandaran yang memang itu clear dari ekologis. Permasalahan sampah. Ya, sampah itu kan bagian dari ekologis itu. Maka lebih jauh lagi pernah digulirkan tentang ASN pungut sampah itu yang hari Jumat. Tiap Jumat ya, tiap Jumat. Ya, memang ada fotonya ada beberapa waktu gitu ya. Kemudian menghilang gitu loh. Jadi pengawalan ini ya, pengawalan guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Nah, maka balik tuh si generasi sandwich ini balik kepada pola asuh orang tua di dalam rumah
pola asuh orang tua dalam petik guru di sekolah, pola asuh orang tua dalam artian masyarakat, lingkungan di ranah kebijakan kalau tadi Mang Samsul mencoba masuk ke arah situ gitu ya. Sehingga contoh perilaku pendidikan yang berkarakter itu tidak nampak gitu. Kalau dikaitkan dengan apa tadi di pramuka itu? Ya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ya. Gitu. Dan itu bagian dari ekologi ya Pak ya? Iya gitu. Makanya misal di SMK Bakti Karya sendiri gitu ya, ada kurikulum ekologi dan kurikulum multikultural. Karena dua komponen ini saling beririsan satu sama lain gitu. Nah sebagai mantan kepala sekolah SMK Bakti Karya nih maka Pak, tanya aja tuh, punya nggak sekolah manajemen tentang ekologi di lembaga pendidikannya gitu. Kalau selama Pak Irfan menjadi kepala sekolah mungkin ya di tahun berapa sih Pak, boleh di ini? 2015 sampai 19. Sampai 19 ya. Kurikulum soal itu pernah diterapkan nggak sih atau memang sudah diterapkan sampai sejauh ini? Ya, sudah diterapkan, sudah disurvei dan sudah berdampak. Misal ketika COVID-19 ya, itu juga sudah diliput sama kalau nggak salah Kompas itu, bahwa ketahanan pangan, karena Bakti Karya ini sekolah berbasis asrama ya. Ketahanan pangan di Bakti Karya ini dalam tanda petik cukup kuat karena siswa dia nanam di lahan sendiri, diurus sendiri dan dimakan sendiri. Jadi tidak ada masalah antara COVID dan tidak COVID gitu kan dari segi ketahanan pangan karena sama saja ya. Iya gitu. Karena nanam sendiri, ngolah sendiri dan dipanen sendiri gitu. Jangan dikaitkan ke hal-hal ideologis gitu. Maksudnya adalah jangan biarkan tanah sejengkal pun itu tidak ditanami. Nah, itu kan nanti kan outputnya ada dalam kebijakan lembaga tuh. Untuk mengimplementasikan jangan biarkan tanah sejengkal pun tidak ditanami. Jangan kan berpikir tentang hal yang ini dapat mengisi perut. Itu terlalu jauh menurut saya gitu. Pernah nggak Bang Samsul ini berterima kasih kepada rumput yang dianggap mengganggu? Ini kan sangat penting gitu loh. Bahwa bahkan rumput yang dianggap mengganggu pun itu memberikan oksigen kepada kita. Dan bukan hanya oksigen, mungkin dalam ekosistem tanah juga ada manfaatnya. Ya itu kan jauh ya. Kalau ke ekosistem tanah kan jauh. Kita bernapas ini kan tidak pernah disyukuri gitu. Jadi menganggap bahwa Putri Malu itu sebagai satu ancaman bagi hidup kita. Padahal dia memberikan oksigen pada kita gitu. Nah soal ekologi ini mungkin jadi bahan penelitian nggak sih Pak? Ya memang sudah diteliti. Maksudnya Bapak sendiri, Bapak pribadi sebagai kandidat doktor deh. Can doktor. Can doktor. Sebagai kandidat doktor sempat meneliti nggak sih soal pendidikan ekologi ini di beberapa sekolah lah di Pangandaran. Saya bilang tadi di Bakti Karya sendiri tadi yang diliput oleh Kompas, kemudian penelitian saya tentang ekonomi hijau di SMK Bakti Karya terhadap ketahanan pangan itu sudah sangat berdampak gitu. Misal dampak kecintaan terhadap lingkungan, terhadap melanjutkan jenjang pendidikan gitu. Sekarang analisa saja Mang Samsul, orang tuanya kerja sebagai apa? Kan tidak lepas dari lingkungan orang tua kita ini ya. Sebagai masyarakat yang nyaris semua di KTP itu petani gitu kan. Kok bisa gitu loh anaknya jadi sarjana, jadi wartawan, kok bisa gitu. Terus sekarang kita enggan untuk menjadi itu, walaupun itu sisi lain ya. Tapi kenapa ekologi ini dianggap sebagai sebuah ancaman dan tidak keren mungkin ya. Atau dibalik, tidak keren dan dianggap sebuah ancaman. Dan minim regenerasi mungkin ya Pak ya? Iya, karena tadi mindset yang dibangun itu bahwa sekolah yang keren itu adalah sekolah yang dicor semua areanya gitu kan. Sekolah yang keren itu yang tinggi gedungnya, yang pakai sepatu terus menerus gitu kan.
itu kan semakin menjauhkan kita terhadap nilai-nilai spiritual, nilai-nilai emosional, ketentraman hidup kan. Di situ tuh sejatinya hidup itu. Maka ini mesti masuk nih karakter ini ke dalam ranah kebijakan. Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan bagus tuh, melalui pendidikan karakter tuh bagus. Cuman dalam implementasi dan pengawasannya ini yang tidak tidak sistemis gitu ya. Sehingga tidak bertahan lama dan cenderung dalam tanda petik hanya seremoni saja. Program seremoni yang menghabiskan anggaran tidak jelas. Saya tidak tahu di bagian itu ya. Karena kan itu kan ada ilmunya sendiri, ada prodi. Kebijakan pendidikan itu ada prodinya sendiri, walaupun secara irisan juga dipelajari gitu ya. Oke. Nah, soal regenerasi petani nih Pak nih. Ini kan tadi Pak Irfan sendiri bilang bahwa regenerasi petani ini harus masuk ke dalam ranah kebijakan pendidikan. Bukan regenerasi petani, regenerasi kecintaan terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan ya. Nah, artinya tadi kan disentil juga sedikit soal pertanian, soal petani yang menjadi komponen ekologi, Pak. Yang menjadi komponen ekologi. Nah, harusnya seperti apa sih, Pak? Tentang pendidikan ekologi ini dalam regenerasi ya. Ya tadi bahwa ekologi ini atau secara lebih rinci lagi petani ini dianggap tidak keren kan itu kan. Kenapa tidak keren? Karena hasilnya kecil. Oke. Nah, ketika saya mengikuti pada waktu itu demonstrasi NWTO ya di Bali 7 negara itu, ada beberapa negara yang memang dia tidak menerima apa istilahnya dari luar ke dalam itu impor ya. Tidak menerima impor hasil bumi. Jadi dia memaksimalkan betul apa yang ada di dalam negerinya. Bisa nggak sih harga beras itu 1 kilonya jadi 25.000, harga sorghum itu 1 kilonya 50.000. Sehingga petani yang punya petak sedikit pun nih, dia mampu untuk menunjang kehidupannya, pendidikannya, kesejahteraannya, kesehatannya, gitu loh. Kan permasalahannya di situ tuh. Kembali kepada berapa income yang dihasilkan, gitu ya. Kalau hari ini ya, karena semua sektor nyaris sekarang bergerak kepada kapitalisme ya. Sehingga dia menjadi keren, gitu loh. Misal studi kasus yang muncul hari ini adalah Facebook Ads, ya. Dan atau beternak akun ya, atau snack gitu. Dia masuk misal studi kasusnya di sini yang saya ketahui tentang kerajinan. Dulu kan kerajinan itu nggak ada harganya. Gelang 2.500 itu nggak kapan kayaknya gitu. Sekarang kan ditopang tuh dengan dia menjadi konten kreator, ya kerajinannya terjual, ya kerjanya teduh gitu kan. Ya per bulan bisa nyampe 400 juta atau seminimal-minimalnya yang ada di Bakti Karya ini kan beberapa waktu yang lalu ada yang gajian 1 juta sebulan. Jadi dengan menjadi konten kreator ya. Dengan menjadi konten kreator tanpa meninggalkan kreasi seni krianya, kerajinannya gitu. Kerajinannya gitu. Oke. Mungkin nanti akan kami undang juga, ini saya tahu orangnya siapa. Iya, jadi komponen pendukungnya ini banyak gitu kan. Karena kalau tadi misal dijatuhkan kepada bahwa bertani itu keren. Itu kan yang digelontorkan terus tuh. Sedangkan penanggulangan harga itu selalu ditekan. Beras naik misalnya, terus tiba-tiba pemerintah bikin pasar murah. Tapi kan sekarang beras segitu-gitu aja dan impor. Iya, maksudnya bukan masalah di situnya. Ini petani baru menikmati nih harga beras naik. Wah, petani bahagia kan? Terus tiba-tiba bikin pasar murah. Yang standarnya 10.000 sekilo. Betul. Kan yang ada di lumbung petani ini mau tidak mau dia mengikuti harga pasar karena harus terjual. Ya akhirnya nggak akan kaya sama ya itu dia masalahnya. Jadi ada sektor ekonomi yang mesti masuk nih, gitu kan. Di sisi lain di mana pekerjaannya kotor, bobolokot gitu. Tapi kalau beras 1 kilonya 50.000, saya kira Mang Samsul juga
bakal berpikir agak keras nih untuk jadi wartawan gitu. Kembali menjadi petani. Iya, maksudnya ini gaji wartawan cuma 3 juta sebulan. Tapi petani per 3 bulan dapat 100 juta. Akan berputar ya? Akan berputar gitu loh, Bung. Berputar pikirannya untuk bagaimana caranya menjadi petani. Iya, misal di lembaga pendidikan, untuk tidak kotor, akhirnya dia beli polybag, beli ini, beli itu. Ya karena ininya udah dicor kan. Ini sekolahnya di kampung loh. Kenapa harus memikirkan menanam menggunakan polybag? Kan agak naif ya. Padahal tanahnya juga luas ya. Tanahnya luas dan masih subur. Bahkan punya orang juga bisa digarap kan kalau di kampung. Jadi secara prinsip emosi ini sudah dikikis tuh, nalar berpikir sehatnya dikikis. Apalagi untuk hidup sehat gitu. Oke.